Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tiara Triwahyuni dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen untuk menjelaskan dasar-dasar kepemimpinan atau leadership. Fungsi kepemimpinan dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi terdapat dua kepentingan yang orientasinya sama secara mendasar. 1. Kepentingan tujuan organisasi. 2. Kepentingan tujuan orang di dalam organisasi. Kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan dan manajemen definisinya berbeda, yaitu kepemimpinan adalah subjek yang paling penting untuk manajer karena peran kritis yang dimainkan oleh pemimpin adalah efektivitas kelompok dan organisasi. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas yang berkaitan dengan tugas, seperti menegakkan disiplin, melaksanakan tugas dengan benar, mengarahkan kelompok, dan memberikan motivasi. Dan definisi manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Seorang pemimpin biasanya seorang manajer, dan seorang manajer belum tentu seorang pemimpin. Perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin itu pokok pekerjaan mempengaruhi orang, perencanaan berdasarkan visi, daya pengaruh pada personal power, bawahan mengolah sendiri, pengarahan dan pengendalian menggunakan inspirasi, berurusan dengan inovasi atau perubahan, berusaha melakukan peningkatan atau pengembangan, berorientasi pada manusianya, berkaitan dengan tugas jangka panjang dan strategis, what and why, membangun komitmen, mengurusi perubahan, menetapkan arah tujuan, melakukan persamaan pandangan dari orang lain. Sedangkan manajer itu pokok pekerjaan mengelola sumber daya, perencanaan berdasar usaha, daya pengaruh mengandalkan position power, bawahan dikendalikan, pengarahan dan pengendalian menggunakan standar, berurusan dengan ketata laksanaan atau ketertiban, menjaga atau meningkatkan yang ada dengan baik, berorientasi pada sistem atau peraturan, berkaitan dengan tugas jangka pendek dan operasional, bagaimana menegakkan aturan, mengurusi kompleksitas, menyusun anggaran, mengembangkan kapasitas untuk merealisasikan rencana. Itu adalah perbedaan pemimpin dan manajer. Hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu 1. Memotivasi diri. Kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk menjadi pemimpin yang baik. 2. Kemampuan berbicara di muka umum. Kita harus bisa berbicara di depan banyak orang, depan umum. 3. Pemahaman teknik atau alat kendali mutu. 4. Kemampuan memecahkan masalah dengan sistem. 5. Transfer pengetahuan kepada bawahan. Apa yang kita tahu, kita harus ajarkan kepada bawahan kita. 6. Memotivasi bawahan. Kita harus bisa memotivasi bawahan kita. 7. Mengenali karakteristik bawahan. Dan kita juga harus mengenali karakteristik bawahan kita, keinginan mengetahui perkembangan, kita harus juga mengetahui perkembangan yang ada. 9. Keinginan melakukan perubahan atau perbaikan. 10. Sikap mental. 11. Citra diri. Kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif itu kita harus mampu memutuskan atau memecahkan masalah. 2. Harus merencanakan atau mampu merencanakan atau menetapkan prioritas. 3. Mampu memotivasi. 4. Mampu berkomunikasi. 5. Mampu melakukan presentasi atau pidato. 6. Mampu mengajar atau mentransfer pengetahuan. 7. Mampu menangani konflik. 8. Mampu membimbing. Itu adalah kepemimpinan yang efektif. Ciri-ciri pemimpin yang efektif berdasarkan teori sifat. Ciri-ciri pemimpin yang efektif berdasarkan teori sifat itu pengetahuan harus luas, sehat jasmani dan rohani, harus energik, kemampuan mengendalikan emosi, kita tidak boleh mudah marah, kemampuan analisa yang tinggi, memiliki antusiasme yang tinggi, objektivitas memperlakukan bawahan,
persuasif dan edukatif, kemampuan menyatakan pendapat, kemampuan berkomunikasi, tidak cepat putus asa, berani mengambil keputusan, memiliki rasa percaya diri, layak menjadi tauladan, mampu berperan sebagai atasan, guru, bapak, dan penasehat bagi bawahannya. Jadi kita sebagai pemimpin yang efektif, kita harus bisa memotivasi bawahan kita dan mampu berperan sebagai atasan, guru, bapak, dan penasehat bagi bawahannya. Model atau gaya kepemimpinan itu ada otoriter, ada laissez-faire, demokratis, dan situasional. Model atau gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang otoritik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahan. Ciri-ciri gaya pemimpin otoriter itu tanpa musyawarah, tidak mau menerima saran dari bawahan, mementingkan diri sendiri dan kelompok, selalu memerintah, memberikan tugas mendadak, cenderung menyukai bawahan, memaksakan kehendak, setiap keputusan tidak dapat dibantah, kekuasaan mutlak ada pada pimpinan, hubungan dengan bawahan kurang harmonis, dan masih banyak lagi. Dan model atau gaya kepemimpinan laissez-faire adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahannya. Ciri-ciri gaya kepemimpinan laissez-faire itu pemimpin bersikap pasif, semua target diberikan kepada bawahan, tidak tegas, kurang memperhatikan kekurangan dan kelebihan bawahan, percaya kepada bawahan, pelaksanaan pekerjaan tidak terkendali, mudah dibohongi bawahan, pemimpin kurang kreatif, dan masih banyak lagi. Model atau gaya kepemimpinan situasional adalah pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasinya, kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberi kebebasan kepada bawahannya. Ciri-ciri kepemimpinan situasional itu supel atau luas, berwawasan luas, mudah menyesuaikan dengan lingkungan, mampu menggerakkan bawahan, bersikap keras pada saat tertentu, berprinsip dan konsisten terhadap suatu masalah, mempunyai tujuan yang jelas, bersikap terbuka, mau membantu memecahkan permasalahan bawahan, mengutamakan suatu kekeluargaan, ada komunikasi baik satu arah atau dua arah, dan masih banyak lagi. Sedangkan model atau gaya kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberi kelonggaran kepada bawahannya. Ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis itu pendapat terfokus pada hasil musyawarah, tegang rasa, memberi kesempatan mengembangkan karir bawahan, selalu menerima kritik dari bawahan, menciptakan suatu kekeluargaan, mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahan, komunikatif dengan bawahan, partisipatif dengan bawahan, tanggap terhadap situasi, tidak mementingkan diri sendiri, selalu mawas diri. Dan itu adalah model atau gaya kepemimpinan. Mungkin cukup sekian kiranya yang saya bisa sampaikan untuk memenuhi ujian akhir semester pengantar manajemen ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.